Shalom, perkenalkan nama saya Melina itu NIM 101-2022-0200 kelas F semester 3. Ini adalah tugas UTS Hermeneutik PL. Firman yang saya pilih untuk mencari tugas saya itu saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yang berikut kita masuk dalam konteks sejarah dan budaya. Mazmur 28 ayat 1-9 adalah sebuah pasal dalam perjanjian lama di Alkitab yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang relevan. Ayat-ayat ini menyuarakan doa dan permohonan kepada Tuhan dalam konteks kehidupan orang Israel pada masa itu. Ini mencerminkan sebagian dari hubungan antar budaya dan sejarah mereka. Ayat-ayat ini mencerminkan kerinduan orang Israel untuk pertolongan Tuhan dalam situasi mereka, serta keyakinan mereka dalam kekuatan dan kekudusan Tuhan. Sejarah dan budaya mereka dalam konteks Alkitab memainkan peran penting dalam pemahaman dalam ayat-ayat ini. Yang berikut bahasa kiasan dan simbolisme. Bahasa kiasan dan simbolisme di sini ada 5, yaitu batu karang yang teguh. Batu karang di sini adalah simbol untuk perlindungan dan keteguhan Tuhan. Tuhan ini menggambarkan kepercayaan orang yang berdoa bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh. Yang kedua, tatkala aku bersuka padamu, tatkala aku mengacukan tangan ke dalam tempat Maha Kudus-Mu. Tindakan mengacukan tangan ke dalam tempat Maha Kudus merupakan tindakan simbolisme yang menunjukkan kayak pengabdian dan kerendahan hati dalam berdoa kepada Tuhan. Ketiga, janganlah engkau tarik aku beserta orang fasik dengan yang berbuat jahat. Orang fasik dan berbuat jahat adalah simbol untuk musuh-musuh yang ingin menghancurkan orang yang berdoa. Permohonan ini mencerminkan permintaan perlindungan dari musuh-musuh tersebut. Yang keempat, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kami, padanya harapan kami. Penggunaan perisai adalah simbol untuk perlindungan dan pertahanan Tuhan terhadap bahaya dan ancaman. Kelima, kami mendapatkan pertolongan dan keyakinan sebab namamu adalah yang Maha Kudus. Namamu adalah yang Maha Kudus adalah penggunaan simbolisme untuk menggambarkan keagungan dan kekudusan Tuhan sebagai sumber pertolongan. Di mana ini kita bisa lihat dalam ayat 1, 2, 3, 7, dan 8. Yang berikut struktur bahasa. Yang pertama, panggilan kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 1-2. Mazmur ini dimulai dengan panggilan kepada Tuhan, di mana penulis berseru kepadanya dan mengacukan tangan ke dalam tempat Maha Kudusnya. Ini ada ungkapan kerinduan dan kebutuhan kepada Tuhan. Yang berikut permohonan. Ayat 3-5, penulis yang mengemukakan permohonan kepada Tuhan tidak ditarik bersama orang fasik dan berbuat jahat. Ini mencerminkan permintaan perlindungan dan pertolongan dari musuh-musuh. Yang berikut pujian kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 6. Di ayat ini penulis memuji Tuhan karena mendengar suara permohonan doa. Ini adalah ekspresi syukur atas perhatian Tuhan terhadap permohonan mereka. Yang berikut kekuatan dan perlindungan. Kita bisa lihat dalam ayat 7-8, penulis menyukai Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perisai mereka. Mereka meletakkan harapan dan keinginan mereka kepada Tuhan. Yang berikut teologi. Dalam teologi ini kita bisa lihat dari ayat 1-9, setiap ayat memiliki teologinya masing-masing, di mana pengharapan kepada Allah masuk dan mencerminkan keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan dan perlindungan. Doa dan permohonan. Ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya berdoa dan memohon kepada Allah dalam kehidupan beriman. Perlindungan dan pertahanan Allah. Terdapat pemahaman bahwa Allah adalah perisai dan perlindungan umatnya. Yang berikut pesan moral dan etika. Kepercayaan kepada Allah. Pesan moral yang muncul adalah pentingnya memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang berikut ketidaksetujuan terhadap keburukan. Penulis mohon tidak ditarik bersama orang fasik agar ia tidak berbuat jahat. Berikut pengharapan akan keadilan. Permohonan untuk keadilan menunjukkan pentingnya nilai moral dan keadilan. Berikut pengakuan kekuatan Allah. Pujian kepada Allah sebagai kekuatan dan perisai mencerminkan etika mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah dalam kehidupan. Berikut penghormatan terhadap tempat suci. Penggunaan simbolisme tangan yang diajukan ke dalam tempat Maha Kudus mengingatkan pada pentingnya penghormatan terhadap tempat ibadah dan ritual keagamaan. Berikut penghormatan terhadap pemimpin. Permohonan untuk pemeliharaan raja juga mencerminkan etika penghormatan terhadap pemerintahan dan pemimpin yang sah. Sekian dan terima kasih. Ini tugas saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.